Pak Henry, silakan presentasi itu sudah ada di sini. Baik, Pak. Di on cam saja. Baik. Untuk judul filsafat saya ini tentang, Suaranya bisa lebih keras, kurang keras suaranya. baik Pak. Untuk judul filsafat saya ini tentang artificial intelligence dalam konstruk filsafat ilmu, yaitu membahas tentang eksistensi manusia sebagai subjek pendidikan di era AI. Boleh langsung ke pendahuluan, Pak Algi? Silakan. Baik. Mungkin saya izin secara garis besar saja, Pak. Boleh? Ya serah. Baik. Dalam pembahasan, maaf, dalam pendahuluan ini saya menyampaikan terkait awalnya perkembangan teknologi dulu. Nah, selanjutnya saya membahas terkait temuan-temuan yang ada di era sekarang terkait AI, yaitu salah satunya di sana dicantumkan masalah tentang teknologi di bidang kesehatan, AI dalam bidang kesehatan, yaitu dalam telekomunikasi. Contoh kasus di sana itu tentang dokter gigi. Di sana juga saya mencantumkan, boleh ke bawah, Pak Algi, boleh digeser ke bawah, Pak Algi. Ini warang dosen ya. Eh, itu Bapak, mohon apa Pak? Saya kira Pak Algi, astagfirullah. Bapak mohon izin biar saya saja Pak, ini sudah bisa ini. Udah bisa Saya kira, ya supaya lebih lincah ya. baik Pak, ini saya sedang masuk ke Zoom sebentar. Bapak mohon maaf, saya kira Kebetulan. Supaya lebih lincah kalau sendiri lebih enak. Kalau ini sedang reconnect sebentar Pak, mohon izin. Apakah suara saya sudah masuk Pak? suaranya masuk, gambarnya yang belum. Sudah, Pak. Sudah, baik. Baik, di pembahasan ini saya menyampaikan beberapa temuan. Yang pertama, di bidang kesehatan, ini penggunaan AI diterapkan dalam konsultasi dan juga perawatan. Ini sebagaimana dari Costin tahun 2023. Akan tetapi, Costin juga menyampaikan bahwa kekurangan AI adalah dalam moral dan sikap. Selanjutnya, Salam 2023 juga menyampaikan bahwa AI, khususnya ChatGPT, Typing Mind, dan lainnya itu memudahkan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah mempermudah dalam akses informasi dan pembuatan penulisan karya ilmiah. Ini disampaikan oleh Salam 23 dan juga Alam 2022. Nah, selanjutnya di temuan juga, di temuan ada beberapa temuan yang, yang saya dapatkan. Pertama,
Alanzi itu memaparkan bahwa AI atau ChatGPT ini tadi memudahkan dalam bidang kedokteran, sebagaimana untuk menghilangkan batasan multibahasa, perencanaan, terus perawatan serta menurunkan kebutuhan biaya. Ini penemuan-penemuan terkait manfaat dari AI. Akan tetapi penggunaan AI tadi, mohon izin saya ulangi, ini manfaat-manfaat penggunaan AI. Akan tetapi dalam bidang pendidikan ini AI sangat membantu. Sangat membantu. Contohnya adalah European Commission itu membuat sebuah ethical guidelines ini terkait pemaparan fungsi AI dalam dunia pendidikan. Berikut juga dengan Cordona 2023 itu menyampaikan terkait bantuan-bantuan yang dapat digunakan oleh AI. Nah, pertanyaannya adalah ketika AI dapat membantu dalam segala bidang, baik pendidikan, apakah fungsi guru masih ada? Apakah belajar masih diperlukan ketika wawasan ini sudah ada? Sehingga ini yang ingin saya bahas adalah terkait apakah nanti manusia masih tetap harus belajar kalau misalnya nanti wawasan ini sudah berkembang banyak gitu. Mungkin secara garis besar ini Pak untuk ininya, tapi saya nggak dibaca secara detail untuk ini. Ya, baik. Boleh itu Pak, di apa namanya, di stop screen. Baik Pak. Pertama kita lihat ya di sini artificial intelligence dalam konstruk filsafat ilmu, eksistensi manusia sebagai subjek pendidikan di era AI. Pertama, kalau merumuskan judul itu sebisa mungkin jangan ada singkatan. Ya. Yang kedua, ini artificial intelligence sama AI ini muncul 2 kali. Nah, kalau bisa di judul itu nggak boleh ada 2 kali pengulangan. Semua ya. Ini kan di era AI, berarti di era artificial intelligence, maksudnya kan gitu ya. Jadi 2 kali disebut. Pertama, tidak boleh ada singkatan. Yang kedua, tidak ada pengulangan judul. Yang ketiga, IPA-nya Mbak muncul. Jadi jadi sebetulnya tadi ada ini apa ethical guidelines, jadi petunjuk etis, panduan etis pelaksanaan penerapan teknologi artificial intelligence dalam pendidikan IPA misalnya. Jadi IPA-nya juga harus muncul judul ini ya, Pak Priyatna dan yang lainnya. Saya kira judul nanti kita bisa apa namanya, bisa susun ulang. Jadi itu redaksi itu bisa di akhir ya, redaksi judul itu bisa di akhir. Yang paling penting itu isinya. Judul itu menyesuaikan ke isi dari teks itu, dari artikel itu. Jadi kalau kita menganggap judul itu final, maka pikiran kita akan pikiran dan fakta-fakta datanya itu nanti akan terkotak-kotak ya, apa namanya, terpaku pada judul. Jadi sebaiknya memang antara judul dengan isi itu barengan, tetapi kalau sulit mending isinya dulu, nanti baru kemudian diberi judul.
Sama isinya ini tidak mencerminkan, pertama tidak ada unsur pendidikan IPA-nya. Artificial Intelligence, AI-nya oke, pendidikan umumnya ada. Ya. Dan kalau dicek ya, eksistensi manusia sebagai subjek pendidikan. Di pembahasannya juga belum muncul eksistensi manusia yang dimaksud itu seperti apa. Belum muncul ya, belum ada gitu. Ya. Jadi apa saya tadi ya presentasi Pak Priyatna itu cenderung keluar dari teks gitu. Nah, kalau presentasi jurnal, tentu saja presentasi penelitian lainnya itu tidak boleh keluar dari teks dan konteks ya. Jawab itu nanti tidak konsisten dengan isi. Ini abstrak belum. Eh, Tadi di pendahuluan itu eh, mengutip kasus ya, dalam bidang perawatan, dalam bidang kesehatan. Saya kira pemaparan tentang kesehatannya nggak penting. Tetapi yang paling penting adalah poin AI memiliki kekurangan dalam moral dan sikap ketika menghadapi pasien. Nah, itu yang harus dicari data itu. Lebih detail ya, penjelasan itu dirinci. Di Kostin itu, di karya tulis Kostin itu, kekurangan moral yang dimaksud apa ketika menghadapi pasien itu seperti apa diceritakan. Jadi bukan kasusnya dalam dunia kedokteran yang dipentingkan, tetapi fokus dari tema bahwa ini persoalan moral atau yang dimaksud mungkin eksistensi manusia. Itu yang harus dirinci. Gitu. Halo, Pak Priyatna? Oh, baik, Pak. Masih menyimak? Yang lainnya masih menyimak? Masih, Bapak. Ya, oke. Ini juga sama ya bagi bagi yang lain. Jadi yang dipentingkan itu tema fokus tema. Kalau ini masalah etika, masalah moral. Saya kira berbeda dengan eksistensi manusia dalam konteks lebih luas ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa menulis itu ngacak gitu, tidak konsisten. Kalau memang sudah eksistensi manusia ya ke bawahnya harus eksistensi manusia saja. Kita ambil secara letterlek saja dulu, supaya mudah. Jadi jangan diubah-ubah eksistensi manusia, moral, etis itu hal yang berbeda itu. Penekanannya jadi berbeda. Jadi sering sekali mahasiswa itu tidak konsisten karena mungkin kekurangan bahan. Nah, jadi yang menjadi penting adalah kalau fokusnya di moral, maka moral yang diperjelas. Itu. Dan di pendahuluan itu bagusnya sih langsung ke pendidikan ya, ke kasus-kasus pendidikan. Jadi carilah bahan-bahan bagaimana AI diterapkan di dalam dunia pendidikan. Ya, itu sudah cukup banyak ya. Dan salah satunya ada di sini ya, mempermudah penulisan artikel ilmiah misalnya. Nah ini dicari di mana ini kasus ini, apakah di Amerika, di perguruan tinggi mana, nah dicari terus, lebih detail lebih bagus. Jadi panjangnya naskah itu bukan karena kutip-kutip definisi ya, tapi karena detail, informasinya detail. Muatan informasi itu berisi fakta. Nah ini kan belum jelas, belum detail ya. Mempermudah dalam pendidikan misalnya penulisan artikel ilmiah. Di mana ini terjadi, kasusnya di mana, dicari di buku itu ya, di teks ini. Nah kadang-kadang kalau buku itu juga sama, ya, tidak, jadi ngambang gitu ya. Hanya highlight, bukan highlight, hanya sepintas-sepintas saja. Nah ini justru yang harus dirinci itu yang ini, termasuk yang tadi ya, yang moral. Yang moral ini ingin menguatkan bahwa di situ ada persoalan ketika menggunakan itu persoalan moral. Termasuk nanti dalam pendidikan ya, menjiplak, copy paste menjadi persoalan moral. Tapi harus dirinci copy paste dan kasusnya di mana. Itu. Ini pendahuluan ini ya.
Saya balik lagi ke abstrak. Ini mohon ya, isi abstrak itu diperhatikan betul kriteria yang saya buat. Jadi poin-poinnya itu harus mencerminkan itu. Sama pendahuluan juga. Kalau menurut saya ya, kalimat pertama itu paragraf pertama, kedua, kedua, ketiga itu lebih baik dibuang. Kalau saya, ya. Karena lebih banyak informasi yang sudah baik. Perkembangan teknologi telah membawa manusia ke dalam zaman yang baru, bagaimana pengetahuan. Bukan kalimat ini bisa dibuang. Jadi mulailah dengan kalimat yang yang membuat pembaca menarik. Ya, meskipun ini penelitian, tetapi cari kalimat-kalimat yang langsung to the point. Nah, misalnya ini lagi, artificial menjadi salah satu terobosan dalam teknologi informasi. Ini basi juga, informasi itu sudah basi. Tapi misalnya kalau di sini ya langsung ke sini ya, penggunaan ChatGPT dapat menghilangkan beberapa nilai etis dalam penulisan karya tulis ini. Karena mahasiswa bisa menjiplak dan mahasiswa bisa bertanya pada ChatGPT struktur-struktur tertentu, kemudian mahasiswa itu bisa menggunakan parafrase dengan bantuan ChatGPT juga. Jadi bukan hanya etis ya, unsur pikiran yang ada pada subjek, pada penulis juga menjadi terkurangi. Nah, kasus ini kalau bisa ada contohnya. Jadi di ChatGPT-nya itu gambar ChatGPT bagaimana masukin ke sini. Masukin. Jadi biasanya untuk IPA itu karya tulis ilmiah itu banyak gambar. Berbeda dengan yang PAI. Yang PAI itu banyak verbal. Nah, jadi bukti-bukti itu menunjukkan bahwa artikel ini berbasis pada fakta. Itu. Nah, ini kelihatan kan narasif semua ya, belum ada bukti-bukti gambar. Nah, itu bisa dimasukkan. Contoh, minta permintaan ini di ChatGPT lalu dipenuhi, lalu pikiran manusia menjadi kurang, tidak menjadi subjek. Metode penelitiannya kualitatif, ya, studi literasi. Analisisnya filsafat ya, ditambahkan analisisnya filsafat. Kemarin saya sudah informasikan, mohon diterapkan gitu. Jadi datanya bersifat kualitatif. Tapi menurut saya juga bisa saja kuantitatif. Data kuantitatif, misalnya dengan survei. Karena saya lihat di hasil ini, ini tidak, sebetulnya belum ada temuan ini. Jadi yang dimaksud temuan itu bukan temuan orang lain, temuan kita penulis. Bukan temuan orang lain, tapi kita temuannya apa? Temuan datanya apa dari kita? Makanya boleh dibantu dengan survei. Dibuat survei kecil-kecilan saja. Misalnya di kelas di sekolah Pak Priyatna ngajar di mana, Pak Priyat? SMP dan SMK, Pak. SMP. Dan SMK juga. SMK. Ada berapa guru? Sekitar 40-an, Pak. Guru. Ya, guru. Nah, dari 40 orang itu ada berapa orang yang sudah menggunakan AI dan ada berapa orang yang belum menggunakan AI? Kalau misalnya saya ambil sampelnya dari mahasiswa, boleh, Pak? Boleh. Mahasiswa atau siswa? Mahasiswa. Dari mahasiswa taman sekelas gitu? Saya rencana ambil mahasiswa S1 saya, Pak, yang sebelumnya. Jadi ada teman-teman adik tingkat. Mahasiswa S1. Nah, kalau begitu nanti di judulnya lebih fokus di mana? Misalnya kalau di mahasiswa ada perguruan tinggi kasusnya. Jadi meskipun lokusnya tidak perlu muncul, tetapi nanti mungkin berpengaruh juga pada judul. Kalau judul misalnya penggunaan AI di dunia pendidikan kan terlalu umum, maka lebih bagus dispesifikasikan. Pembelajaran juga pembelajaran IPA lebih spesifik. Boleh yang menjadi spesifiknya adalah pembelajaran IPA boleh, di pendidikannya boleh umum, di pendidikan Islam. Itu mahasiswanya di mana?
Saya rencananya di Tadris Matematika UIN Malang sih, Pak. Di UIN Malang. di UIN Malang. Nah, itu bisa nanti ditambah supaya lebih spesifik menjadi di lembaga pendidikan Islam atau di perguruan tinggi Islam. Swasta apa negeri? Negeri, Pak, UIN. Di UIN. Bapak dari UIN Malang. Iya, Pak, UIN Malang. Dosen IPA. Matematika, Pak. Oh, dosen matematika di UIN Malang. Nah, boleh itu. Berarti itu di perguruan tinggi negeri Islam Indonesia misalnya. Gitu. Jadi tidak ngambang ya Pak ya. Ini kan ngambang. Eh, banyak data yang ngambang, lalu kasusnya tidak ngambang. Makanya bagusnya artikel itu ada kasusnya supaya tidak ngambang. Terutama data-data, ya, data-data. Jadi sekali lagi kelemahan para mahasiswa dalam menulis jurnal itu dia ngumpulin buku ya, lalu kutip buku. Tapi data tidak ada. Nah, data tidak ada. Yang harus menurut saya yang harus dikerjakan ngumpulin data dulu sebanyak mungkin. Teori itu gampang. Data kasus-kasus yang terjadi di lingkungan di mana tempat kita kerja atau di lingkungan yang memungkinkan kita mendapat banyak data. Nah, jadi kalau ngajarnya di perguruan tinggi ya perguruan tinggi. Di situ ada berapa orang yang sudah menggunakan, lalu persoalan apa yang terjadi. Ya kalau dosen kan menyadari betul ya ketika ngasih tugas ke mahasiswa, mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu mahasiswa TIPA ini sama saja menyelesaikan tugas-tugas dengan ChatGPT supaya cepat, ya, tanpa apa namanya di parafrase ulang atau dibetulkan. Tapi sebetulnya ChatGPT juga tidak sempurna-sempurna amat. Ya, karena akhirnya ada yang harus dikerjakan. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah bagaimana kasus-kasus itu betul-betul terjadi. Ada berapa orang siswanya, mahasiswanya, lalu maksudnya menggunakan ChatGPT ada berapa. Itu bisa dideteksi dan ditampilkan data-data itu. Ditampilkan bukan di pendahuluan tetapi di hasil, nah di bagian hasil. Jadi ini juga agak sama ya. Kalimat pertama menurut saya dibuang. Bagusnya dibuang. Kalau udah bikin kalimat pertama, paragraf pertama itu dibuang. Karena itu biasanya basa-basi. Artificial intelligence merupakan seperangkat mesin yang diintegrasikan. Ini kan nggak penting. Informasi ini nggak penting. Orang bisa baca. Cerdas berarti hanya definisi saja. Nah, lalu berisilah sejarah. Saya kira juga sejarah jangan terlalu panjang. Tapi yang paling penting, pembaca itu selalu ingin tahu data baru apa yang ditemukan penulis. Jadi saya tidak tahu di Malang di Malang ada berapa masyarakat tidak tahu. Ketika diberitahu oleh Pak Priyatna menjadi tahu. Tapi kalau yang tadi definisi itu mah di Google sedikit juga bisa. Di googling maka informasikan hal yang mungkin bagi penulis dan bagi pembaca itu mereka baru mengenal data-data itu sejak awal. Jadi jangan menulis hal-hal yang basi, terutama definisi. Gitu. Nah ini sejarah ya. Saya kira juga nggak terlalu panjang Pak. Dan tidak termasuk hasil penelitian. Yang menjadi hasil penelitian itu adalah temuan-temuan yang terjadi dalam kasus-kasus bagaimana pembelajaran IPA menggunakan AI. Ada Curipod ya, itu bisa pakai Curipod kecuali ChatGPT. Pembelajaran yang dibantu oleh AI, bukan oleh teknologi informasi yang berbasis AI. Ada Curipod, kemudian ada ChatGPT, ada Perfect apa sih lagi? Ada banyak aplikasi sekarang. Nah, dibantu oleh itu intinya kan itu dalam pembelajaran apa? IPA lebih spesifik. Nah, lalu kemudian nanti dianalisis secara filsafat ilmu. Ya, dianalisis secara filsafat ilmu posisi manusia, eksistensi manusia ini seperti apa. Nah, nanti teori eksistensi manusianya silahkan cari. Apakah eksistensialisme Soren Eibig Kierkegaard, Yang Paul Sartre, Heidegger atau siapa gitu. Jadi data dulu Bapak Ibu. Data dulu dia itu baru kemudian nanti dianalisis di pembahasan itu. Baru melangkah ke berikutnya.
Nah ini kan belum ada analisis ya, nggak apa-apa karena memang hanya informasi. Ini pengulangan tadi dalam dunia kedokteran sekarang. Jadi di jurnal jangan sampai terjadi pengulangan, baik di judul singkat apa namanya maupun kasus-kasus yang di apa namanya dieksplorasi. Nah ini ya, sebetulnya Bapak bisa pegang kata kunci ini, ethical guidelines. Jadi apa pedoman etis dalam penggunaan artifisial dalam pembelajaran IPA di perguruan tinggi Islam. Oh itu lebih. Nanti ethical guidelines-nya dicampur dengan akhlak yang berbeda dari European Commission itu di sini tidak ada akhlak. Jadi kalau menurut saya sih kata kuncinya dari judul itu bukan eksistensinya tapi ethical guidelines langsung ke moral ya. Sebab kalau nanti ke eksistensialisme eksistensi itu lebih luas. Artifisial itu eksistensinya manusia bisa karena kecerdasannya meniru manusia. Yang berbeda apa perasaan misalnya. Ambil bukunya Hannah Arendt misalnya, Human Condition, wah lebih rumit itu, lebih rumit. Human Condition lebih rumit dari Hannah Arendt, kemudian nanti teorinya eksistensi apa yang. Nah, tapi ini oke ya ethical guidelines sudah ada kata kuncinya. Jadi dipegang dulu kata-kata kunci. Jadi pertama, secara teknis nulis jurnal itu tidak boleh terjadi pengulangan baik di judul. Yang kedua, perhatikan kriteria yang saya berikan, itu secara umum seperti itu. Yang keempat, mendingan cari data dulu, kasus-kasus data dulu di lingkungan sekolah masing-masing atau di lembaga pendidikan masing-masing. Ada yang bekas skripsi, yang penting ada datanya. Di penulisan artikel ilmiah itu, data itu mutlak, apakah itu data kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kualitatif ya studi kasus ya. Kalau kuantitatif mungkin angket atau survei, dibantu oleh survei. Jadi data sederhana, isi aja ke mahasiswa survei ini isinya apa. Dua, lima pertanyaan itu sudah bisa dibahas untuk mini riset. Jadi mulai mengendorkan kutip buku tapi lebih baik data. Nah ini bukan temuan ya. Cordona memaparkan model inti dalam ekspansi dan bidang pendidikan pertama. Jadi temuan yang dimaksud itu Pak bukan temuan orang lain. Nah, kalau temuan orang lain ini nanti dijadikan bahan untuk analisa di bagian pembahasan. Misalnya di sini apa ya ekspansi dalam dunia pendidikan, metode bagaimana AI ekspansi dalam dunia pendidikan. Misalnya di sini asset oriented, mengubah fokus misalnya gitu, kata kuncinya. Nanti dalam temuan Bapak ketemu perbedaannya apa dengan Cordona, itulah yang kemudian menjadi novelty-nya. Ya. Di sini ada berapa ya? Pertama, jadi ini sebetulnya diletakkannya di pembahasan bukan di hasil itu. Di pembahasan untuk membantu membahas data-data yang Pak Priyatna temukan. Membantu guru memfokuskan aset. Kedua, dari individual ke sosial dengan itu. Ketiga, multitasking misalnya gitu. Nah, dan seterusnya ya. Dari kasus yang Bapak temukan di UIN Malang di mahasiswa, adakah yang berbeda? Nah, ketika ada satu poin yang saja yang berbeda, itulah yang dibahas. Itulah yang kemudian menjadi novelty, kebaruan yang Bapak
temukan. Ini ya, ini ada komentar dari saya nih, saya kasih blog. Manusia saat ini mulai terbiasa untuk menggunakan ini bukan temuan, bukan hasil. Karena ini tulisan orang. Jadi yang dimaksud temuan atau hasil penelitian itu adalah data-data yang kita temukan, data kita ya, data penulis. Apakah data itu berdasarkan kasus? Karena kasus di Malang dengan di Bandung, apalagi di Amerika kan berbeda. Nah, kasus yang berbeda itu pasti mengandaikan ada data yang berbeda. Nah, di sini bagian ini memerlukan data berdasarkan contoh kasus tertentu. Misalnya, bagaimana sih mahasiswa Bapak menulis laporan karya tulis ilmiah yang dibantu ChatGPT dengan yang tidak dibantu ChatGPT? Bandingkan, itu data. Itu data. Jadi ke mahasiswa, coba sekarang buat laporan praktek apa namanya, misalnya menerapkan rumus-rumus matematika tertentu yang dibantu ChatGPT dengan yang tidak dibantu, lalu dibandingkan, lalu dianalisis. Itu sebetulnya udah isi Pak, itu hasil penelitian sudah cukup Pak. Nanti Bapak deteksi moralnya di mana, letak moralnya itu dideteksi, persoalan moral ada di mana. Misalnya ketika yang dibantu oleh ChatGPT bagus ya redaksi, pas ditanya mahasiswanya tidak bisa menjelaskan, jadi kemana-mana. Nah, berarti ada unsur moral di situ, bukan persoalan moral seperti mencuri, bukan, membunuh, bukan, tapi moral tanggung jawab penulis atas karya tulisnya. Itu dibuatlah rumusnya lagi. Nanti teori siapa ini filsafatnya? Epikurean kah? Stoa kah? Atau apa? Gitu ya. Jadi mulailah berpikir tahap sekarang itu memperbanyak data, bukan memperbanyak kutipan. Ya, nanti data sudah ada, mungkin saya bisa bantu. Sebaiknya ini dianalisis dari filsafat ini, filsafat ilmu ini. Nah, gitu nanti kita bantu. Nah, kelihatan ya di sini kenapa saya katakan ngambang, karena umum ya, dalam usaha pendidikan merupakan bantuan tak terbantahkan. Jadi umum saja di level. Tidak jelas ini terjadi di mana, kapan. Dan Pak Priyatna itu senang sekali mengbolak-balik kata problematika ini. Saya lihat ada berapa pengolahan problematika. Jadi kadang-kadang memang mahasiswa yang belum berpengalaman itu ingin menulis supaya dikatakan baik itu menggunakan istilah-istilah yang bombastis. Itu sering sekali saya lihat ya, maksud mengucapkan kata notabene itu berulang-ulang ya, kayaknya udah intelektual dengan menyebutkan notabene, tapi terus-terusan ya proses ya. Problematika apalagi itu ya, sering di beberapa konsep yang sering muncul yang sebetulnya konteksnya itu tidak tepat ya. Misalnya di sini menaruh kata problematika padahal di subjudulnya adalah pembahasan atau di hasil. Nah, problematika itu boleh saja itu di pendahuluan. Jadi peletakannya itu pada proporsi. Ya, saya kira dilanjutkan. Target kita kan di UTS ini sudah ada nilai. Di minggu depan kan UTS. Ya, jadi bentuk UTS-nya realnya adalah menulis jurnal dengan target sampai ke pembahasan. Mulai judul, kemudian abstrak, kata kunci, pendahuluan, temuan atau hasil, dan pembahasan. Metode penelitian saya kira nggak terlalu penting. Ya. Nah, sampai dengan pembahasan itu target UTS-nya. Nah, nanti kan Prodi TIPA ini Kaprodinya berharap ada UTS. Nanti rubrik UTS-nya saya buat, rubriknya yang dilaporkan ke mana? Ke Prodi. Rubriknya dalam bentuk pertanyaan. Nah, itu yang dilaporkan, lalu kemudian bukti fisik jawabannya adalah kolom-kolom nanti yang di pembahasan itu. Misalnya begini ya. Ini kan bicara eksistensi manusia. Eksistensi manusia. Maka ada pertanyaan
teori filsafat eksistensialisme siapa yang berhubungan dengan filsafat ilmu? Ya gitu pertanyaannya itu. Nanti jawabannya ada di rubrik di bagian pembahasan. Kalau tidak ada maka poinnya jawabannya tidak tetap tepat itu. Atau yang lebih umum, pertanyaan yang lebih umum adalah unsur filsafat ilmu apa yang terdapat dalam pembahasan ini? Nah, dalam pembahasan artificial intelligence di dalam pendidikan. Unsur filsafat apa? Unsur filsafat ilmu apa? Pertanyaannya itu. Nanti jawaban bukti yang distorkan ke prodi adalah dari pembahasan itu. Kalau tidak ada, tidak berhubungan berarti no. Tidak ada hubungannya. Ini belum nampak ya, belum nampak hampir di semua. Ini saya pilihkan yang punya Pak Priyat. Karena bagian dari pembahasannya sudah ada, tinggal kesimpulannya. Jadi sudah ada unsurnya. Jadi kalau tidak ada kan apa yang mau dibahas? Ya, baik. Jadi kenapa dipilih? Karena sudah sampai ke sini meskipun isinya tentu masih memerlukan perbaikan, tapi kita lakukan secara bertahap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang saya katakan, mungkin saya tidak akan terlalu lama. Tapi sebelum diakhiri, silakan Pak Priyatna mau bertanya atau yang lainnya mau bertanya, apakah terkait dengan kasus artikel Pak Priyatna atau artikel masing-masing. Tetapi tidak, mohon maaf, tidak bisa dibahas artikelnya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Bapak terkait artikel saya itu kan berjudul dimensi tauhid dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk permasalahannya itu boleh tidak saya mengangkat permasalahan mengenai kurangnya integrasi nilai-nilai tauhid dalam pembelajaran IPA karena ditemukan bahwa ternyata nilai-nilai tauhid itu tidak diakomodasi di dalam RPP yang dibuat oleh guru-guru IPA. Boleh tidak kalau seperti itu, Bapak? Boleh, itu oke itu. Nanti Ibu kumpulkan RPP, sejumlah RPP, ada 10 aja, udah cukup ya. Lalu nanti dicek di bagian materi ya. Nah, di situ ada muatan materi tauhid apa enggak. Tapi lihat materinya. Materinya memungkinkan memasukkan tauhid atau lain, saya nggak tahu. Nanti setelah saya baca punya Bu Lucy dilihat. Tapi prinsipnya boleh itu dan data-datanya adalah dari RPP maupun dari LKPD ya. Dari LKPD dicek atau dari buku paket. Dicek di buku paket itu pertama tokoh-tokoh pembelajarannya apa Pak? Bu, fisika, kimia, biologi, IPA keseluruhan. IPA terpadu. IPA terpadu. Nanti dicek, coba aja tokoh-tokoh IPA-nya yang dikutip itu tokoh IPA siapa? Pasti Barat biasanya ya, banyakan itu Barat. Yang di situ memang sudah dikeluarkan ya unsur tauhid. Tapi kalau nanti dibalikin ke Barat lagi, lalu kepada teks aslinya ada unsur tauhid, itu keren. Misalnya begini, Auguste Comte itu sebetulnya menulis buku khusus tentang agama dan sains. Tetapi oleh penulisnya itu dibuang bagian itu. Jadi sebetulnya dalam IPA Barat itu awalnya ada juga tauhidnya itu ada. Tetapi dibuang gitu, disekulerkan. Jadi tidak langsung ke Al-Qur'annya, ke kasus-kasus ini itu ada beberapa kasus seperti itu. Nah, itu jadi intinya bahwa itu bagus, Bu. Itu tema itu yang diharapkan. Tema-tema seperti itu hanya nanti jangan terlalu simplistis ya. Langsung nempelin Al-Qur'an, tidak melihat
posisi materi IPA-nya. Nah, untuk tidak langsung ke situ, bagusnya cari referensi tentang filsuf muslim, filsuf saintis muslim. Jadi muter dulu ke situ. Itu ciri ilmiahnya itu begitu. Misalnya teori astronomi Atusi, ya, itu banyak bermuatan tauhid. Teori astronomi Atusi, kalau itu bidangnya astronomi atau astrofisika materinya. Oke, saya kira itu. Saya nanti coba cek ya naskahnya. Ya. Teks. Terima kasih. Bapak, Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Neng Lani, Bapak. Mohon izin, judul artikel saya itu konsep metabolisme terintegrasi keislaman dalam perspektif pragmatisme filsafat ilmu dan literasi halal di Indonesia. Nah, waktu pertemuan kemarin itu Bapak menyampaikan bahwa kalau bisa dihindari kata-kata konsep seperti itu. Tapi saya baca di komentar Bapak itu judulnya oke gitu. Nah, apakah ini harus dihilangkan atau tidak ya konsep kata-kata konsep metabolismenya itu? Karena yang saya ingin angkat itu bahwa guru-guru itu pada saat pembelajaran tentang metabolisme itu sangat jarang yang mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Nah, nanti akan dikaitkan dengan pandangan pragmatisme itu yang pertama. Yang kedua, yang saya pakai itu pragmatisme John Dewey. Tapi ternyata ketika saya baca-baca lebih banyak lagi tentang John Dewey, itu pragmatismenya itu dia itu yang tidak menganggap adanya Tuhan gitu. Apakah ini sinergi dengan terintegrasi keislaman atau bagaimana ya? Atau harus saya ubah aja jangan pakai John Dewey gitu ya, Bapak? Ya, baik. Yang pertama harus dibedakan antara judul dengan redaksi judul. Oh. Gitu. Tema dengan redaksi dari tema. Tema, judul dengan redaksi judul. Jadi kata konsepnya dibuang aja karena cenderung seolah-olah hanya mengkaji konsep. Ya. Nanti ya, jadi redaksinya, tapi metabolismenya tidak dibuang. Yeah. Tema judul itunya tidak dibuang. Ada lagi ya, dan kajian misalnya. Itu senang sekali mahasiswa menulis artikel untuk jurnal, tapi judulnya kajian tentang, ya, kalau kajian bukan penelitian, terlalu literatur ya, terlalu. Jadi kurang, tidak mencerminkan data lapangan. Jadi beda ya. Yang nanti bisa akan berubah-ubah itu redaksi judul. Pasti berubah-ubah. Karena redaksi judul dalam jurnal berbeda dengan redaksi judul dalam skripsi atau tesis. Judulnya itu harus eye catching. Ya, jadi harus betul-betul menarik ya. Jadi bisa berubah. Nah, konsep ketika menulis konsep tidak bagus itu dalam artikel. Tapi metabolisme saja. Itu satu. Yang kedua, integrasi keislaman. Ketika ada kata halal, sebetulnya nggak perlu lagi ada integrasi keislaman karena halal itu bahasa Arab ya. Oh iya. Dan itu adalah term-term dalam Islam. Jadi tadi ya sama dengan Pak Priyatna. Meskipun kalau Pak Priyatna AI-nya langsung ditulis 2 kali, Ibu Lani misalnya integrasi keislaman dalam halal, ya itu jadi pengulangan lagi. Oh siap ya. Gitu. Berarti jadi kalau udah ada kata halal itu pasti nilai Islamnya ada. Ya. Itu seperti begini ya. Akhlak, ya nggak perlu akhlak Islami kan nggak perlu akhlak. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa, Bu? John Dewey, Bapak. John Dewey. Nah, ini yang jadi favoritnya di situ. Ongkoh menggunakan literatur Islam tapi John Dewey gitu. Iya. Jadi lebih baik dibuang John Dewey-nya. Lalu nanti konsep halal berarti di situ masuk ke hukum ya. Hukum. Perspektifnya hukum. Ibu cari filsafat ilmu yang kuat hukumnya. Mungkin Ibnu Khaldun. Jadi cari konsep-konsep
cari istilah-istilah yang berhubungan dengan filsafat ilmu dan halal, mungkin Ibnu Khaldun. Karena Ibnu Khaldun itu seorang kodi. Itu. Nah, bagian ini yang agak sulit nanti mencari literatur ini. Iya. Tapi banyak. Nah, kalau nanti masuk ke halal, lalu masuk ke ayat Quran, maka yang perlu Ibu cari adalah mufasir di situ. Tokoh mufasirnya siapa? Gitu. Yang berhubungan dengan ilmu, filsafat ilmu. Mungkin tidak Safwatu Tafasir, tidak Al-Marogi, tapi misalnya Quraish Shihab atau Ibnu Katsir. Nah, di situ masuknya. Masuknya ke situ. Boleh Jadi tidak tidak ke John Dewey. John Dewey menggunakan, pasti sekuler. boleh saya menggunakan berarti tafsir-tafsirnya kan tadi berdasarkan mufasir ya. Berarti saya harus pakai satu mufasir saja atau boleh tidak saya menggunakan berbagai sumber tafsir, misalnya tafsir siapa gitu ya. Boleh tidak Bapak? Atau harus satu Untuk saja? sementara jangan dulu Bu, mendingan satu tapi detail rinci. Nanti Baik. kalau banyak hanya kutip-kutip lagi gitu. Ya, ya. Nambah Baik. supaya Bapak boleh lebih japri tulisannya nanti kelihatan ya. panjang, tapi nggak nyala. Mendingan ngambil satu yang betul-betul Ya. ini mungkin apa itu yang punyanya ada satu itu mufasir yang tematis itu lupa. Setelah generasi Ibnu Katsir. Jadi ambil satu dulu tapi rinci ya. Detil informasinya detil. Boleh juga Ibu cari buku tafsir dari ITB ya, dari Salman, tafsir sains. Boleh. Lain ya, baik. Kompilasi. Udah punya belum? Nah, itu bisa Belum. dijadikan alat analisis dan di dalam buku itu mengutip juga beberapa mufasir yang keilmuan yang IPA-nya kuat. Oh iya. Ada cari itu buku warnanya hitam, tafsir sains ya, Salman. Sayang ya. Mungkin bisa bantu. Baik. Ada lagi yang lain? Cukup? Sudah Bapak, terima kasih. Oh iya Bapak, nanti boleh saya japri terkait ini. Jabri boleh, tapi responsnya mungkin agak lambat karena Ya. kesibukan. Jadi lebih baik di WA Group saja. Oh di grup saja, iya baik Share Bapak. artikelnya, nanti saya ngeceknya ke WA Group. Oh iya. Makasih banyak Ya. Bapak. Ya, Assalamualaikum. kalau nanti pas ada yang tinggal di sekitar kampus, lalu ke kampus, ya apa mudah pas asal ada waktu saja. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Ada yang lain? Cukup untuk sementara? Saya boleh, Pak? Boleh. Ya, Sampai jam. Bapak. Boleh satu lagi ya. Mohon maaf ini saya buru-buru. Ya, mohon Silakan maaf Bu. sebelumnya belum ada progres yang signifikan karena memang sedang mencoba mengumpulkan literasi sebagai bahan kajian. Awalnya mengajukan terkait dengan awalnya ingin fokus dengan pemahaman filsufnya Al-Ghazali, tapi setelah beberapa waktu yang dijalani mandek dengan pemahamannya. Dan sekarang saya coba untuk mengalihkan pembahasan terkait dengan literasi sains pada materi mitigasi bencana dalam pandangan epistemologi rasionalisme language. Nah, saya ambil ini agar ada koneksitas antara matkul yang lain dengan harapan bahwa hasil kajian ini bisa dimasukkan sebagai nanti bahan tesis. Karena saya ingin konsisten di literasi sains dan materi mitigasi. Itu sudah terkonfirmasi dengan evaluasi pendidikan dan statistik yang akan saya ajukan untuk penelitian. Nah, bagaimana kiranya Pak terkait ajuan judul ini, dan kalau boleh saya masih agak kesulitan terkait dengan istilah monad yang ditulis dalam Leibniz itu sendiri, masih belum paham terkait. Ibu ngambil epistemologinya Leibniz ya? Iya, Leibniz. Betul Pak. Betul. Monadisme. Monad itu substansi. Monad itu substansi. Substansi itu zat yang hakikat. Istilahnya Leibniz menyebutnya monad. Ada zat yang tidak hakikat tapi tidak disebut monad. Gitu. Jadi ada esensi, ada aksidensi, ada yang hakikat, ada yang tidak hakikat. Nah, menurut Leibniz, monad itu yang hakikat,
tapi suatu zat yang sifatnya fisik, mirip atom. Tapi tidak sesederhana atom. Teori atom Demokritos itu terlalu physically. Tapi kalau monad itu ada unsur eksistensi ruhnya dari setiap zat itu. Namanya monad. Saya dulu ini ada buku saya yang dulu waktu S1 itu kan filsafat sains itu kalau nggak salah nyinggung Leibniz juga. Cari saja buku literatur pertama itu yang Harun Hadiwiono, yang Bertens itu dia menjelaskan tentang teori monadisme Leibniz lebih sederhana tapi tidak terlalu rumit. Nah, baru setelah tahap itu masuk ke sumber-sumber primer dari Leibniz. Saya kira kalau dari lihat judul ya, apa tadi Bu judulnya, mohon diulang. Literasi sains pada materi mitigasi bencana dalam pandangan epistemologi rasionalisme Leibniz. Ya, mitigasi bencana. Ya dicoba aja dulu kalau melihat apa namanya literatur tentang Leibniz itu lebih apa ya, lebih ke ontologi sebetulnya ya, lebih ke ontologi. Tetapi kalau Ibu sudah menulis epistemologinya Leibniz, mungkin ada penjelasan lain dari Leibniz, dari monad itu yang sangat epistemologis. Ya, saya pikir mungkin ada ya. Tapi dalam pemahaman saya monad itu lebih ontologis. Ya, tapi begini, filsafat itu berbeda dengan bidang lain. Jadi kadang-kadang pas mengkaji ontologi ada unsur epistemologinya. Sebaliknya mengkaji epistemologi ada unsur ontologinya. Nah sebetulnya kalau menurut pemahaman saya monad itu bisa epistemologis tetapi unsur ontologinya kuat. Nah, ketika dimasukkan dengan mitigasi bencana dan itu konteksnya menjadi tidak monad yang dimaksud oleh Leibniz, justru lawan dari monadnya itu. Nanti masuknya ke situ. Kemungkinannya ke situ. Yang tidak substansialnya tetapi aksidensialnya. Tapi secara umum temanya oke. Ya, temanya oke. Nah, coba Ibu isi dulu ya sampai dengan pembahasan. Pokoknya yang tentang bahan-bahan yang Ibu punyai masukin aja. Nanti saya coba elaborasi. Daripada kosong. Daripada tidak ada. Kalau tidak ada maka lebih sulit mengelaborasi. Tapi kalau ada tulisannya meskipun salah seperti bukan salah ya, tidak tepat kayak tadi Pak Priyatna, tapi ada tulisannya. Nah, itu bisa kita bantu. Bisa saya bantu. Yang penting Ibu masukin dulu sebanyak mungkin ya. Ya, nanti kemudian saya pilah-pilah. Oh, ini penekanannya. Begitu, Bu. Boleh jadi nanti ketika mengisi di temuan dan pembahasan maupun di pendahuluan itu ternyata tidak nyambung misalnya ya antara mitigasi bencana dengan teori monad. Nanti saya coba bantu cari sebetulnya dalam konsep Leibniz apa yang non monadnya. Maka bisa masuk ke non monad. Untungnya konsep monadnya tidak muncul di judul. Kalau udah muncul di judul lebih rumit. Jadi betul epistemologi Leibniz saja dulu secara umum. Nah, itu sudah oke. Saya kira ACC judul itu ACC, tema itu ACC. Jadi yang tadi yang Bu Lucy juga yang materi itu ya. Materi. Tinggal nanti isinya gimana. Baik, saya kira cukup ya. Mohon maaf nih tidak bisa semuanya. Tadi ada yang angkat tangan tapi tidak bisa saya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kuliah hari ini meskipun sangat singkat tetapi bisa memberikan gambaran ya bagaimana menulis jurnal. Dan sekali lagi kalau saya sampaikan kelemahan itu memang sudah lazim. Jadi pertama saya berharap di prodi TIPA ini jurnalnya banyak diisi dengan gambar-gambar, itu lebih bagus. Verbalnya tidak terlalu banyak
meminimalisir verbal itu juga meminimalisir kesalahan redaksi, ya, pengulangan kayak problematika diulang-ulang, dan memperbanyak gambar itu memperkuat kasusnya, kasus-kasus data itu. Jangan sampai gambar juga banyak tetapi tidak nyambung. Ya saya kira itu, seperti metabolisme gambarnya ada, gitu ya. Kemudian mitigasi bencana gambarnya ada, itu lebih bagus. Jadi tidak sekedar verbal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.